Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, saya Muhammad Nur Asin akan menjelaskan materi tentang jurnalistik, yaitu dengan fokus menulis features. Jadi, materi ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang mengikuti mata kuliah jurnalistik. Kita lanjut, teman-teman. Jadi hakikat features, jadi features adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan serta menggugah simpati atau empati pembaca. Kemudian pendapat Daniel R. Williamson menjelaskan bahwa features merupakan penulisan cerita yang kreatif yang dirancang untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada pembaca. Penekanan pada kata-kata kreatif, subjektif, informasi, dan hiburan adalah untuk membedakan dengan berita yang disampaikan secara langsung pada berita lugas. Features yang baik adalah karya seni yang kreatif namun faktual. Features bukan fiksi. Nah, ini features bukan fiksi tetapi benar-benar ditulis dari hasil liputan. Ia menggali suatu peristiwa atau situasi dan menata informasi ke dalam suatu cerita yang menarik dan logis. Features akan membuat pembacanya tertawa, terharu, geram, atau menarik nafas panjang. Inilah penjelasan dari features. Menulis features lebih santai, jadi tidak dituntut oleh tenggat dan bisa bicara apa saja. Memang konsekuensinya nilai beritanya tidak hard alias tidak banyak diburu orang. Bagaimanapun orang cenderung pada berita terbaru ketimbang yang santai. Iya. Tetapi tentunya features ada banyak kelebihan dibanding dengan yang lain atau berita yang hard. Sebuah features hendaknya ditulis dengan gaya bertutur, deskriptif sedemikian rupa sehingga susunan kata dan kalimatnya mampu menggambarkan atau melukiskan suatu profil atau peristiwa. Oleh karena itu, features sesungguhnya sebuah cerita, tapi bukan cerita mengenai fiksi, melainkan mengenai fakta atau kejadian yang fakta dari kejadian yang sesungguhnya. Lanjut, features, bentuk tulisan features tidak terpaku pada bentuk piramida terbalik. Kalau piramida terbalik kan tulisan model strike news ya. Kalau ini enggak, justru mengharapkan pembaca mengikuti dengan seksama dari awal hingga akhir tulisan. Kalau di berita langsung strike news, pembaca cukup membaca paragraf awal tulisan, maka di dalam features justru inti tulisan baru bisa ditemukan bila membaca dari awal hingga akhir tulisan. Lanjut. Dalam penulisan features agar tidak tersesat kemana-mana, tentukan dulu angle atau sudut pandang tulisan yang akan memandu arah tulisan. Lanjut, nah ini fungsi features kurang lebih ada 5 yang saya ambil dari sebuah buku. Yang pertama, melengkapi sajian berita langsung atau strike news. Yang kedua, pemberi informasi suatu situasi atau keadaan atau peristiwa yang terjadi. Ketiga, penghibur dan pengembangan imajinasi yang menyenangkan. Yang keempat, wahana pemberi nilai dan makna terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Dan yang terakhir adalah sarana ekspresi yang paling efektif dalam mempengaruhi halayak. Nah, ini fungsi features. Jadi menurut Wellesley dan Campbell terdapat 6 jenis features. Yang pertama, features minat insani atau human interest, historical features atau features sejarah, features biografi, features perjalanan, features yang mengajarkan keahlian, dan features ilmiah. Ini beberapa features. Lanjut, ada features human interest. Ialah features yang langsung menyentuh keharuan, kegembiraan, kejengkelan atau kebencian, simpati dan sebagainya. Misalnya cerita tentang penjaga mayat di rumah sakit, kehidupan seorang petugas kebersihan, lika-liku kehidupan seorang guru di daerah terpencil, suka duka menjadi dai di pedalaman, atau kisah seorang penjahat yang dapat menimbulkan jengkelan. Di dalam gambar di samping ini ada juga kisah tentang seorang kakek tua yang berjualan meskipun usianya sudah tua. Kemudian ada feature sidebar, yaitu features yang memberitakan bagian lain dari sebuah peristiwa besar
yang di dalamnya mengandung unsur human interest, seperti nasib para pengungsi yang kehilangan rumah ketika banjir, atau nasib pengungsi yang rumahnya roboh karena peristiwa gempa misalnya di Cianjur kemarin. Kemudian lanjut ada feature biografi, ini menceritakan tentang kehidupan tokoh-tokoh penting, bisa dibuat dalam bentuk features ya. Kemudian ada feature perjalanan, ada misalkan perjalanan ke tanah suci atau perjalanan ke luar negeri, itu bisa ditulis. Jadi tentunya ketika perjalanan kita bisa membuat catatan-catatan kecil sehingga data-data yang kita tulis benar-benar akurat ya, sesuai dengan catatan dan tidak ngawur. Kemudian ada fitur di balik layar ya, tentang yang sebenarnya terjadi di balik suatu peristiwa, misalnya cerita tentang fakta yang menyebabkan burung mogok. Kemudian ada fitur tren, ialah fitur yang menceritakan tentang gaya hidup suatu komunitas. Ini ya tentang tren. Kemudian yang selanjutnya adalah features ilmiah, adalah features yang mengenai pengetahuan dan teknologi yang ditandai oleh kedalaman pembahasan dan objektivitas pandangan yang dikemukakan menggunakan data dan informasi. Features ini ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimuat di majalah teknik, komputer, kesehatan, kedokteran, dan lain. Bahkan surat kabar pun sekarang memberikan rubrik ini, rubrik tentang features ilmiah. Ini beberapa penjelasan tentang features. Penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With